Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sholat taraweh Masjid Salman yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa alhamdulillah kita bisa menghadiri sholat taraweh dan telah melaksanakan saum Ramadan selama 6 hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita menyelesaikan saum Ramadan ini dengan baik dan memperkenankan kita untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan selanjutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian, Hatib yakin banyak di antara kita yang sudah melaksanakan saum Ramadan berkali-kali ya, mungkin puluhan kali. Kalau Hatib sendiri mungkin sudah lebih dari 50 kali ya, alhamdulillah. Sebagaimana kita pahami, tujuan daripada diwajibkannya saum Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam konteks aktivitas amal, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengikuti, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan ridho ya atas semua qada dan qadar, ketentuan yang menimpanya dengan izin Allah. Itu secara aktivitas amaliyah sehari-hari. Tetapi dalam karakter ketakwaan, kita lihat ini banyak memang pembahasan masalah karakter ketakwaan ini ya. Para alim ulama, fuqaha sudah menjabarkan ya. Dan banyak juga ayat-ayat di Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang karakter daripada orang yang bertakwa. Hatib setelah merenungkan cukup lama berkesimpulan bahwa salah satu karakter orang bertakwa ini adalah orang yang punya resiliensi diri, ketahanan ya, resilience, ketahanan diri yang tangguh ya dalam menghadapi lika-liku, naik turun, badai kehidupan. Orang yang bertakwa itu resilience, ketahanannya itu kuat, tinggi ya. Dia punya kesabaran, punya keikhlasan, dan punya kemampuan pengendalian diri, pengontrolan diri, hawa nafsu yang tangguh lah ya. Resiliensi dirinya tangguh. Sehingga orang yang bertakwa itu tidak akan tumbang, dilanda musibah, dihina, dicaci, tidak akan tumbang. Tetapi dia juga tidak akan terbang atau melayang kalau dipuji. Kalau dapat nikmat dan segala macam tidak melayang. Tidak tumbang kalau dihina, tidak terbang kalau dipuji. Karena bagi orang yang bertakwa semuanya adalah mencari keridhaan Gusti Allah ya. Dan kalau kita lihat
saum Ramadan ini sebenarnya ibadah yang disiapkan oleh Gusti Allah untuk memperkuat resiliensi kita, ya, resiliensi Muslim menghadapi kehidupan. Karena sebagai pencipta manusia tentunya Gusti Allah paham betul, ya, kelemahan manusia, problem godaan-godaan di dunia, ya. Apalagi di zaman modern saat ini yang juga serba digital, ya. Aura hedonisme itu begitu kental dalam sehari-hari di kehidupan kita, ya. Godaan harta, tahta, wanita, godaan macam-macam bertebaran, ya. Dan banyak kasus yang kita sadari terjadi saat ini, salah satunya timbul karena resiliensi diri yang kurang. Kesabaran kurang, keikhlasan kurang, pengendalian diri kurang. Nah, saum Ramadan ini adalah semacam global training, ya. Ini semacam training yang diikuti di seluruh dunia. Paling banyak trainernya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung, dan waktunya 1 bulan. Tidak ada training human resources development di dunia ini yang diikuti begitu masif, ya. 1,7 miliar Muslim di seluruh dunia. Mungkin 1 miliaran kalau dikurangi anak-anak dan seterusnya. Yang berlangsung begitu lama, 30 hari, ya. Tetapi pertanyaan mendasarnya bagi Khatib adalah, Khatib sudah melaksanakan saum Ramadan 50-an kali. Tapi apakah betul bahwa ketakwaan Khatib sudah meningkat? Ini pertanyaannya. Kalau Allah sudah pasti betulnya. Saum Ramadan ini agar kita bertakwa. Itu formulanya, ya, formula ilahiyah. Pasti benarnya. Kalau kita bersaum Ramadan dengan benar, maka insya Allah ketakwaan kita akan naik. Kalau kita berpuasa 50 kali, seharusnya kan sudah naik tingkat lah, ya. Tapi kalau masih di situ saja setiap tahun, ini berarti yang salah adalah cara kita mengimplementasikan, melaksanakan saum Ramadan. Kalau kita lihat, ini ada penjelasan dari Imam Al-Ghazali yang menarik, ya. Imam Al-Ghazali membagi puasa itu atas 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu puasa untuk orang awam lah, ya, untuk orang umum. Ya, ini menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari fajar sampai maghrib. Saya pikir anak-anak umur 7 tahun pun sudah bisa melaksanakan. Anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, mau dia profesor, mau apa, semua orang, saum yang tingkat ini insya Allah bisa. Nah, kalau setiap tahun berulang-ulang 50 tahun kita hanya di level itu saja, ya mungkin ada benarnya ketakwaan kita nggak naik-naik, ya. Kemudian level yang kedua yang lebih tinggi, Imam Al-Ghazali mengatakan puasa khusus, saum al-khusus atau al-khawas, ya. Nah, puasa ini di samping tadi yang umum adalah kita menjaga seluruh panca indera kita, mau tangan, mata, telinga, dan segala macam. Kita jaga agar berpuasa dari hal-hal yang dilarang Allah, ya. Jangan sampai kita sahur, kemudian kita taraweh dan segala macam, tapi kita tetap tidak menjaga mulut kita. Kita tetap bergibah, tetap memfitnah, tetap mencaci orang, ya. Rasulullah pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat wanita yang suka mencela orang lain agar berbuka puasa. Wanita tersebut komplain, mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sedang puasa."
Tapi Rasulullah mengatakan Allah tidak perlu kalian berpuasa dari makan minumnya kalau kalian masih mengatakan perkataan perbuatan dusta ya. Dan di era medsos sekarang ini, kita berpuasa seperti biasa, puasa orang umum, tapi pada saat yang sama, kita nyebar hoaks di WhatsApp group, kita berantem dengan teman muslim di WhatsApp group, kita mencaci maki orang di WhatsApp group, walau alam bisawab. Nauzubillah min zalik ya. Dan ini sering terjadi. Pada saat yang sama kita juga mata harusnya dijaga. Kita berpuasa, tapi kita lihat YouTube, lihat TikTok dan segala macam yang kadang-kadang nauzubillah min zalik ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh mata. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali harus dijaga. Jadi bukan hanya makan minum berhubungan suami istri yang harus berpuasa, tapi seluruh panca indera kita harus dipuasakan dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bertanya saja, kalau saya nonton TikTok ini orang joget-joget nggak keruan, pakaiannya minim, apakah Allah ridho? Apakah Rasulullah ridho? Apakah sesuai dengan agama kita? Kalau kita ribut berantem tentang hal-hal politik di WhatsApp group, kita mencaci maki sesama muslim, apakah itu sesuai dengan adab Islam? Kita berpuasa, tapi kita melakukan perkataan dan perbuatan dusta. Kata Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak perlu dengan kita puasa, makan dan minum. Ini yang kadang-kadang kita lupakan ya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi menurut Imam Al-Ghazali adalah saum khusus wal khusus ya. Super khusus. Nah, kalau ini bukan hanya panca indera yang dipuasakan, tetapi juga seluruh hati nurani, pikiran, perasaan kita ya. Jadi membersihkan hati. Membersihkan hati ini sesuatu pekerjaan ibadah yang paling penting. Sunnah Rasul yang jarang malah dilakukan oleh umat Islam, oleh kita sendiri ya. Membersihkan hati, tazkiyatun nas itu adalah sunnah Rasul. Dan ini kita lupakan. Dan itu adalah puasa super khusus. Kalau puasa orang umum itu berlaku hanya Ramadan ini. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Selesai Ramadan, selesai. Tetapi puasa khusus dan puasa super khusus tidak hanya berlaku di Ramadan, sepanjang masa. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kita bisa tidak puasa umum, orang awam di bulan Ramadan, tapi begitu selesai Ramadan, kita masih punya kewajiban mempuasakan seluruh panca indera kita, hati nurani kita, perasaan kita, kalbu kita, dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Memang ini tidak mudah ya. Pasti kita sebagai manusia kadang-kadang kejeblos dan segala macam kan. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan, Muslim yang baik itu bukan Muslim yang tidak pernah berbuat kesalahan. Muslim yang baik itu Muslim yang kalau berbuat kesalahan langsung sadar. Langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, dan langsung bertobat. Ya. Jadi ini yang harus kita coba tingkatkan kualitas puasa kita, sehingga dari tahun ke tahun kita tidak hanya di level umum saja lah ya. Di tingkat 1 terus nggak naik-naik ya. Ya naiklah. Super khusus, naik lagi khusus, super khusus. Ya kadang-kadang iman kita kan turun naik, turun ke bawah, naik lagi dan seterusnya ya. Karena perjuangan hidup itu adalah continuous improvement. Bagaimana kita menjaga agar terus naik ya. Kalau kita misalnya menjadi dosen, kita ingin naik pangkat ya. Asisten ahli, menjadi lektor, lektor kepala, guru besar, terus saja kita berusaha naik. Kenapa di dalam ibadah puasa kita tidak punya planning yang sama? Tahun ini puasanya puasa orang awam, tahun depan naiklah, minimal 2 tahun gitu ya, kayak kenaikan pangkat kan. Naik lagi, naik lagi. Nah kalau sudah super khusus apa lagi? Nah tentunya ada lagi ya.
Itu yang perlu kita coba gerakkan ya. Dan Khatib ingin menutup kultum ini dengan menyampaikan data dari Digital Portal Indonesia tahun 2023 baru muncul ya. Pengguna internet di Indonesia itu 212 juta, 77%. Koneksi telepon seluler itu 353,8 juta, 128% dari penduduk Indonesia yang sekarang 276 juta. Kemudian pengguna sosial media 160 juta, pengguna Facebook 120 juta, pengguna YouTube 139 juta, pengguna Instagram 89,15 juta, pengguna TikTok 110 juta, pengguna Twitter 24 juta. Tadi berkaitan dengan puasa khusus, Khatib ingin mewanti-wanti Khatib sendiri dan rekan-rekan sekalian, berhati-hatilah menggunakan media sosial. Kalau kita menyebarkan atau berbuat dosa di media sosial, kita sebenarnya nauzubillah menzalik mengumpulkan dosa jariah. Karena kalau kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar atau memfitnah seseorang dan tersebar di ratusan juta orang, kita sebenarnya mendapatkan dosa jariah. Hitung saja itu berapa banyak itu ya. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita bisa menggunakan media sosial untuk kebaikan, kita menyebarkan kebaikan, nilai-nilai luhur kebaikan, dibaca, diikuti orang, insya Allah kita pun dapat pahala amal jariah. Nah ini yang harus kita sikapi dengan baik ya. Umat Islam tidak menolak ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak menolak media sosial, kita tidak menolak internet. Atau sekarang kita tidak menolak AI atau chat GPT atau apalah ya. Semuanya itu tergantung kita. Di situ perlunya resiliensi diri. Jadi resiliensi diri bukan hanya ke dalam, tetapi juga resiliensi diri adalah ketahanan kita dalam menggunakan sains, ilmu pengetahuan, teknologi. Karena semuanya bebas nilai sebenarnya. Media sosial kalau kita gunakan untuk kebaikan, alhamdulillah banyak. Chat GPT kalau kita gunakan secara baik, secara cerdas, banyak ininya. Tapi kalau kita tidak gunakan secara benar, auzubillah min zalik, kita bisa ngumpulin dosa jariah ya. Ini yang mungkin untuk adik-adik terutama mahasiswa yang generasi milenial yang banyak berkecimpung dengan media sosial, tolong gunakan media sosial untuk kebaikan, untuk dakwah ya, menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Tunjukkan bahwa umat Islam itu bisa menggunakan teknologi dengan proper ya, rahmatan lil alamin. Tunjukkan bahwa di tangan umat Islam teknologi media sosial manfaatnya besar. Jangan tunjukkan bahwa justru itu untuk alat mengadu domba, memfitnah, menggibah dan segala macam ya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua dengan hikmah dan ilmu, dan semoga Gusti Allah menerima amal ibadah Ramadan kita. Amin, amin.